Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi udah pada sarapan? Sudah. Oke. Siapa tadi yang berangkatnya paling awal? Nes ya? Oke, boleh sebelum mulai pembelajaran kita doa dulu ya. Yuk Nesya boleh pimpin doa di depan. Oke, terima kasih Nesya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alona. Alona kenapa tidak hadir? Sakit. Ya, kita doakan semoga Alona cepat sembuh. Ya, sebelum itu Bapak absen kalian dulu ya. Kalau Bapak bilang panggil namanya, bilang hadir dan siap belajar. Bisa? Alona Afshin Misha. Oh iya, sakit ya Alona ya. Davin Alvino. Oke. Denatan Alvarido. Oke. Elviza Salsabila. Mantap. Farah Aulia Rahmawati. Oke. Lucia Desi Natalia. Oke. Nafisa Dwi Saputri. Oke. Nesya Tahta Ilvina. Oke. Risa Maheswari. Oke. Zidan Fahrul Setiawan. Oke. Galuh Belva Koliha Arabella. Zenika Nabila Putri. Oke, berarti sudah siap belajar semua. Sudah siap belajar semua ya? Oke, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan belajar dulu. Kesepakatan belajar. Ya. Kira-kira hari ini kita ingin belajar yang seperti apa? Menyenangkan. Oke. Menyenangkan. Terus yang kedua apa? Fokus. Aduh. Fokus. Yang ketiga? Oke. Tidak boleh berisik, boleh. Yo, yang keempat apa? Ada games? Boleh. Ada games. Ada game. Ayo, yang terakhir Bapak boleh satu ya. Yang ini aja, yang semangat. Boleh yang semangat? Nanti kalau disuruh menyampaikan sesuatu, semangat semua ya, angkat tangan. Bisa? Ya, coba baca bareng-bareng apa kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama. Semangat. Oke, setuju semua ya? Ya, untuk lebih kita semangat pada hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Siapa yang ingin bantu Bapak mimpin di depan? Risa?
Yuk, boleh Risa maju ke depan. Yuk berdiri semuanya, berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk. Yuk. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, boleh duduk. Ya, terima kasih buat Risa. Gimana? Setelah menyanyikan lagu nambah semangat? Ya, coba tepuk semangat. Yuk, sudah siap belajar semua? Yuk, boleh cek dulu di bawah kalian apakah masih ada sampah? Sekarang cek baju kalian apakah sudah rapi, sudah dimasukkan semua? Oke, berarti sudah bersih, sudah rapi, sudah siap belajar ya. Yuk. Sekarang keluarkan buku tulis dan buku kalian. Sudah? Kita hari ini akan belajar tentang materi PKN. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kira-kira sebelumnya ada yang pernah tahu apa itu hak dan kewajiban? Boleh apa, Nafisa? Kewajiban? Iya, pintar 100 buat Nafisa. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Semisal hak itu yang seperti apa? Gini, semisal siapa tadi yang berangkat sekolahnya dikasih uang saku oleh orang tua? Nah, semuanya dapat kan? Nah, itu kira-kira hak atau kewajiban? Hak. Hak yang harus kalian dapatkan. Nah, kalau kewajiban, nah misalnya siapa tadi tadi pagi subuh, sholat subuh? Ada? Iya. Yang lain? Nah, itu sholat subuh itu kewajiban atau hak? Nah, kewajiban. Yang diharapkan setelah belajar kita hari ini, kalian paham tentang hak dan kewajiban. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu setelah pembelajaran kita hari ini, kalian paham tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi dan menyebutkan contoh-contoh hak kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta kewajiban kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Yuk, sekarang kita masuk ke materi supaya kalian lebih paham tentang hak dan kewajiban. Nah, ini dia pengertian dasar dari hak dan kewajiban. Ada yang nyoba bantu baca di depan? Satu? Ya boleh, Nesya. Berdiri, Nesya, sini. Hak adalah sesuatu yang pantas kita terima, seperti hak untuk belajar dan bermain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, seperti belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati orang tua. Iya, pintar.
Yuk, coba sekarang baca bareng-bareng pengertian hak dan kewajiban. Nah, itu ya. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang pantas kalian terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Nah, apa tadi contohnya? Seperti hak untuk belajar dan bermain. Nah, sedangkan kewajiban seperti belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati orang tua. Ya, lanjut. Kira-kira hak itu ada 3. Yang pertama hak kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Coba kalau hak kalian di rumah itu apa? Coba. Mendapatkan kasih sayang, makan di tempat tinggal yang nyaman, dan perlindungan dari orang tua. Ya, hak anak di rumah atau hak kalian di rumah yaitu mendapatkan cinta dan perlindungan dari orang tua. Setiap kalian atau setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, makanan bergizi, dan tempat tinggal yang nyaman, serta perlindungan dari orang tua. Kira-kira kalian di rumah sudah mendapatkan hak kalian belum? Sudah. Ada yang bisa ngasih contoh hak kalian di rumah? Yuk, yang tahu coba angkat tangan. Risa, apa Risa? Contoh hak anak di rumah. Iya, betul buat Risa. Mendapat perlindungan dari, ada yang lain? Iya, apa tadi Davin? Diberi? Iya, betul. Diberi uang. Ada lagi? Ya, paham ya. Hak anak di rumah. Contohnya tuh tadi seperti mendapat perlindungan dari orang tua, mendapatkan uang saku, dan mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak. Paham? Coba Bella, tadi apa? Contoh hak anak di rumah. Nah, terus? Ada lagi? Tempat tinggal yang nyaman. Iya, betul. Paham ya hak anak di rumah? Yuk, selanjutnya. Kewajiban anak di rumah. Kalian juga punya loh kewajiban di rumah. Ada yang bisa bantu baca di depan? Yuk, Jenika, boleh berdiri Jenika. Contoh kewajiban anak di rumah. Anak memiliki kewajiban membantu pekerjaan rumah, menjaga kebersihan kamar dan menaati peraturan keluarga, melaksanakan kewajiban dengan baik, menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap keluarga. Iya. Terima kasih untuk Jenika. Nah, jadi kewajiban anak di rumah yaitu kalian memiliki tanggung jawab kecil. Contohnya yaitu membantu pekerjaan rumah, membersihkan kamar, dan mentaati peraturan keluarga. Kalian ada nggak peraturan keluarga? Selain ini kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan kewajiban kalian di rumah? Contohnya apa kewajiban kalian sebagai anak di rumah? Apa? Ada yang tahu? Membantu orang tua. Terus? Iya, menjaga kebersihan. Siapa yang tadi bangun tidur langsung nggak dibersihin kamarnya? Jadi tadi bangun tidur dibersihin apa nggak dibersihin? Iya, jadi kalau bangun tidur bersihkan kamar dulu, ya. Iya. Kira-kira ada lagi nggak tanggung jawab kalian di rumah? Apa? Menjaga peralatan di rumah termasuk nggak?
Iya, contohnya menjaga piring. Iya, menjaga piring supaya tidak pecah. Paham ya kewajiban kalian di rumah? Selanjutnya, hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah yaitu belajar dan bermain. Ada yang mau bantu baca? Yo, Nafisa, boleh. Belajar dan bermain. Di sekolah kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, bermain di lingkungan yang aman, dan diperlakukan dengan adil oleh guru maupun teman. Sekolah adalah tempat yang melindungi hak setiap siswa tanpa membeda-bedakan. Iya, betul. Hak kalian di sekolah. Hak kalian di sekolah yaitu tadi contohnya yang sudah disebutkan oleh teman kalian, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, bermain di lingkungan yang aman. Kira-kira aman nggak kalian bermain di sekolah? Aman kan? Diperlakukan adil oleh guru. Adil nggak? Tidak dibeda-bedakan oleh teman atau guru kalian. Dibeda-bedakan nggak kalian kalau untuk bermain oleh guru? Tidak kan? Iya. Ada yang bisa ngasih contoh hak kalian di sekolah selain ini? Mendapatkan makan bergizi gratis. Termasuk hak? Iya. Ada lagi? Dah, cukup ya. Jadi contoh hak kalian di sekolah tadi apa? Mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendidikan, diperlakukan dengan adil. Iya, bermain di lingkungan yang aman. Paham? Yuk, selanjutnya kewajiban kalian di sekolah. Apa kewajiban kalian di sekolah? Menghormati guru. Ya, coba baca bareng-bareng. Iya. Jadi kewajiban kalian di sekolah yaitu menghormati guru. Yang kedua apa? Piket mengikuti pelajaran. Menjaga kebersihan kelas. Iya, mentaati tata tertib sekolah. Kalau mengerjakan tugas termasuk kewajiban bukan? Iya, kewajiban mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru itu termasuk kewajiban. Paham tentang kewajiban di sekolah? Coba Risa, apa contoh kewajiban di sekolah? Boleh. Boleh tepuk tangan untuk Risa. Oke. Masih semangat? Tepuk semangat. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu hak kalian di masyarakat. Kalian juga tinggal di masyarakat kan? Iya. Yo, ada yang mau bantu baca hak di masyarakat? Siapa? Yo, Farah boleh. Hidup aman dan nyaman. Setiap warga berhak mendapat keamanan, kebersamaan, berdampingan, dan lingkungan yang bersih. Ketika hak dihormati, masyarakat menjadi tempat yang damai dan saling menghormati. Iya. Paham yang dibacakan oleh Risa tadi? Ya, kita ulas bareng-bareng.
Hak kalian di masyarakat. Hak kalian di masyarakat yaitu kalian berhak mendapatkan hidup yang aman dan nyaman. Kalian aman nggak? Merasa nyaman nggak di rumah? Di masyarakat kalian? Kalau semisal ada yang ganggu oleh tetangga kalian, kalian nyaman nggak? Nah, jadi kalian berhak juga kan untuk hidup aman dan nyaman. Kira-kira apa lagi contoh hak kalian di masyarakat? Ada yang tahu? Di desanya ada yang pernah mengadakan 17 Agustus? Kalian pernah mengikuti perlombaan? Nah, itu hak atau kewajiban kalian untuk mengikuti. Berhak kan? Kalian berhak untuk mengikuti perlombaan yang ada di desa kalian. Ada yang masih contoh lain? Ada yang mau nanya? Paham hak yang di masyarakat? Oke. Selanjutnya kewajiban kalian di masyarakat. Kewajiban kalian di masyarakat apa? Kalian wajib ikut berperan aktif. Nah, misalnya ada kegiatan nih di desa kalian. Seperti ada minggu bersih. Pernah nggak? Ada kegiatan gotong royong di desa kalian. Nah, kalian pernah nggak mengikutinya? Kalian itu termasuk kewajiban atau hak? Nah, itu termasuk kewajiban kalian di masyarakat. Kalian wajib menjaga kebersihan lingkungan, mentaati aturan, membantu tetangga, dan berpartisipasi pada kegiatan sosial. Ada yang bisa kasih contoh lain kewajiban kalian di masyarakat? Apa semisalnya? Kewajiban di masyarakat. Yang keras sebab apa? Iya, menciptakan lingkungan yang rukun dan sehat. Kalau semisal ada tetangga yang kesusahan, kalian bantu nggak? Nah, itu termasuk kewajiban kalian juga di masyarakat. Yo, hari ini kita tadi belajar tentang apa? Hak dan hak. Tadi hak ada di mana saja? Di rumah. Nah, contoh hak di rumah tadi apa? Hak kalian di rumah? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, mendapatkan uang saku. Apa, David? Oh, mendapatkan apa lagi? Tempat tinggal yang layak. Nah, selanjutnya hak di sekolah. Coba apa hak di sekolah? Yang mendapatkan lingkungan yang aman, mendapatkan pendidikan yang sama, terus mendapatkan perlakuan adil oleh guru. Yuk, kalau hak di masyarakat apa? Ikut berperan aktif pada kegiatan yang ada di masyarakat. Terus hak di masyarakat mendapatkan perlindungan di masyarakat, mendapatkan hidup yang damai dan nyaman. Nah, kalau kewajiban ada kewajiban di mana saja? Di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kewajiban di rumah apa tadi? Ada yang tahu? Membantu orang tua. Terus menghormati. Di rumah apa coba di rumah? Membantu orang tua. Terus membersihkan tempat tidur. Iya, menjaga lingkungan rumah. Nah, kalau kewajiban di sekolah apa? Apa tadi? Menghormati guru, iya betul. Terus melaksanakan piket kelas. Terus mentaati aturan sekolah. Nah, kalau kewajiban di masyarakat apa coba?
menjaga lingkungan yang bersih. Terus mentaati aturan yang ada di desa. Membantu tetangga. Jadi paham ya tentang contoh hak dan kewajiban di masyarakat? Coba tadi apa pengertian dari hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang batas tidak terima. Kewajiban adalah sesuatu yang bisa. Iya. Jadi paham ya apa itu pengertian hak dan kewajiban, menyebutkan contoh hak dan kewajiban, dan membedakan hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita melihat video dulu supaya kalian lebih paham pembelajaran. Nanti setelah ini kalian ada pertanyaan untuk dijawab. Yuk. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Uma. Ya, mandilah. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa akan kerjain semuanya. Dan hadiahnya buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nusa kerjain nyapu kamar, ngepel, sama halaman deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih, atau mah kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Ra. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Ini makan apa? Pinter. Sama badan Nusa jadi bekas semua nih. Kasian Uma, pasti capek banget. Astagfirullah, benar juga Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Uma, sudah selesai semua tugasnya? udah dong Uma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau? Ih, enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, makin sayang banget sama kalian.
rumah. I love you, Nusa. I love you, Ma. Ya. I love you, Rara. Dah cukup ya. Nah, kira-kira tadi video tentang apa? Kewajiban ya. Kewajiban kalian di rumah. Yuk, sekarang Bapak memberikan pertanyaan untuk kalian. Kewajiban apa saja yang sudah kalian lakukan di rumah? Tulis. Dah. Dah. Kewajiban apa saja yang sudah kalian lakukan di rumah? Nomor 2. Dah, nomor 2. Hak apa saja yang sudah kalian dapatkan? Kalian dapatkan. Dah. Kira-kira siapa yang mau nyoba jawab? Nomor 1. Dah, nomor 1. Siapa? Yo, Nesya coba jawab nomor 1. Baca soalnya. Kewajiban Apa? melakukan di rumah, menyapu, cuci piring. Oh iya, boleh. Ada yang lain? Yang lain? Duh. Siapa yang udah nomor 1? Bella udah? Yuk, apa Bella? Menyapu, mengepel, mencuci piring. Iya, yuk sekarang nomor 2. Siapa yang mencoba jawab nomor 2? Yuk, Farah apa nomor 2? Soalnya apa tadi? Heeh. Heeh. Terus? Iya. Siapa lagi yang mencoba jawab nomor 2? Dapin udah? Udah. Yuk coba apa? Iya. Yuk Jenika apa jawabannya? Diberikan uang saku dan mendapatkan Iya, jadi bisa jawab ya pertanyaan tadi ya. Yuk sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Mau sebangku atau dipisah? Oh ya udah, ini udah berpasangan ya. Iya. Pasangan, nanti Bapak punya sesuatu, yaitu mana ya? Ini dia. Bapak punya warung hak dan kewajiban. Nanti masing-masing kalian mengambil jajanan yang berisi kalimat hak dan kewajiban. Nah, setelah kalian ambil, nanti kalian identifikasi kalimat tersebut termasuk hak atau kewajiban. Paham? Iya. Sekarang Bapak bagi LKPD-nya dan ininya.
Di mana ya jajannya? Sini aja ya jajannya ya. Loh. Itu ya. Udah, Bapak pegang aja. Selanjutnya Bapak bagi LKPD. Nanti kalian isi di sini ya. Ya, ini barengan. Ya, nanti tempel ya. Ini belum. Udah ya. Siapa yang belum? Udah? Nah, nanti kalian maju per kelompok mengambil jajanan yang berisi hak dan kewajiban. Mana? Yuk, sekarang dari kelompok ini dulu boleh maju. Mau jajan. Bawa gunting. Gunting satunya. Jajan mana? Hah? Ya. Ini gampang ini. Stop bentar, Mbak. Di Zoom. Di orang dekat. Nah, kita belanja jajanan tradisional. Dah? Yuk, kelompok B, siapa? Bella dulu, yuk Bella. Bella dan Belva. Jajan. Mana? Ini, minjam. Enggak apa-apa, di sini motongnya. Nah, ya. Yo, cepat. Dah.
Ya. Ya. Yuk, selanjutnya Risa dan Lia. Sudah? Yuk, selanjutnya kelompok terakhir. Nih, pilih. Jawab sebisa kalian, nanti kalau ada yang salah baru Bapak benarkan. Yang sudah membeli jajan hak dan kewajiban, silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, mana yang bagian hak dan mana yang kewajiban. Kelompok yang sudah boleh presentasi duluan di depan. Kelompoknya Farah. Yuk, boleh kelompok Farah presentasi duluan di depan. Yang lain simak ya. Kita cek benar atau salah. Kewajiban menggunakan pakaian dengan rapi dan sopan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak menyakiti teman dan orang lain, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, betul. Mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bahaya, mendapatkan pendidikan di sekolah, mendapatkan pakaian yang pantas dan bersih, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya, betul. Boleh tepuk tangan untuk kelompok Farah dan Nafisa. Selanjutnya ayo kelompok Nesya dan Jenika. Yang keras, biar yang teman dengar. Yang lain simak ya. Kita identifikasi apakah benar. Hak mendapat tempat tinggal yang layak, mendapat pakaian yang pantas dan bersih, mendapat perlindungan dari kekerasan dan bahaya, mendapat makanan dan minuman yang sehat, mendapat kasih sayang dari orang tua dan guru. Kewajiban, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak menyakiti teman dan orang lain, membantu orang tua di rumah sesuai kemampuan, menggunakan pakaian dengan rapi dan sopan. Betul, jawaban dari kelompok Jenika dan Nesya. Iya, boleh kasih tepuk tangan. Kelompok mana lagi selanjutnya? Apa Yoda ini dulu? Oh, Yoda ini udah maju. Pegang Bella. Yo, yang keras, yang lain nyimak ya. Mendapat tempat tinggal yang layak, mendapat kasih sayang dari orang tua dan keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan bahaya, mendapat pakaian yang pantas dan bersih, mendapat makanan dan minuman yang sehat, mendapat pendidikan di sekolah.
Kewajiban adalah tidak menyakiti teman dan orang lain, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menggunakan pakaian dengan rapi dan sopan, membantu orang tua di rumah sesuai kemampuan. Ya, betul jawaban dari kelompok Belva dan Bella. Yuk, kasih tepuk tangan. Yuk. Yuk, Farah. Farah lagi, Risa. Kelompok terakhir siap-siap. Yang keras, yang lain dengarkan ya. Kewajiban menjaga kebersihan diri dan lingkungan, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, tidak menyakiti teman dan orang lain, membantu orang tua di rumah sesuai kemampuan, menggunakan pakaian dengan rapi dan sopan. Ya, yang hak. Hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan keluarga, mendapat makanan Main yuk, nyimak. dan minuman yang sehat, mendapat pendidikan di sekolah, mendapat pakaian yang pantas dan bersih, mendapat perlindungan dari kekerasan dan bahaya. Iya, betul. Iya, jawabannya sudah betul ya. Boleh tepuk tangan untuk Bel, Farah, Risa, dan Lia. Ya, kelompok terakhir. Keras. Ya. Mendapatkan pakaian yang pantas dan bersih, mendapatkan pendidikan di sekolah, mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan keluarga, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan tempat tinggal yang layak, menggunakan pakaian dengan rapi dan sopan, membantu orang tua di rumah sesuai kemampuan, tidak menyakiti teman dan orang lain, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Iya, betul. Yuk, boleh tepuk tangan untuk Davin, Nathan, dan Zidan. Ya, berdasarkan hasil LKPD jawaban kalian tadi, sepertinya kalian sudah mulai bisa membedakan mana itu hak dan mana itu kewajiban. Tadi hak itu apa? Hak yang sesuatu yang harus, yang pantas kalian dapatkan. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kalian lakukan. Ya, sekarang boleh kumpul tugas kelompoknya. Ya, tugas kelompok. Sekarang kalian mengerjakan tugas individu supaya menilai sejauh mana pemahaman kalian tentang hak dan kewajiban. Ya. Ya, silakan. Ya, nih Bapak jelaskan ya cara mengerjakan, isi nama kalian, kelas, lalu beri tanda silang pada jawaban yang tepat. Kalau sudah, nanti dikumpul. Lalu Bapak nilai. Yang kurang paham boleh nanya. Apa, Mbak? Apa?
dan apa akibatnya apabila orang mengikuti tahapnya tanpa mau menjelaskan kewajibannya? Ya dia minta duit tapi nggak mau jalanin gitu. Tidak seimbang itu jawaban. Dah? Yuk, kalau udah sekarang kumpul. Bapak menilai. Yuk, kumpul sini, kumpul. Ya, setelah Bapak lihat hasil pengerjaan kalian, alhamdulillah sudah mulai bisa menjawab dan membedakan hak dan kewajiban. Nah, terakhir untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini, kita akan bermain games. Siap? Siap. Yuk. Kira siapa yang mau maju? Yuk, Jenika dulu boleh. Pilih kotak nomor berapa? Kalau benar kita kasih tepuk tangan ya. Apa? Yeay, betul. Selanjutnya siapa? Yo, Belva. Apa? Iya, betul. Pintar. Siapa? Yuk, coba Nathan. Nathan. Nomor berapa? Apa Nathan? Iya, betul. Pintar Nathan. Yuk, coba Jidan. Oh iya. Bentar ya. Menjadi imam yang baik apa? Iya, betul. Pintar sekali. Apa selanjutnya? Ya udah, Arisa. Satu boleh. Menjaga lingkungan sekolah, hak atau kewajiban? Iya, kewajiban. Selanjutnya? Yuk, Nathan. Oh ya, Davin. Terhindar dari berbagai penyakit. Ada yang mau nyoba jawab lagi? Yuk, siapa? Oh, udah deh. Iya, betul. Ada lagi? Tadi yang belum siapa? Yo, Farah. Mendapat rasa aman dari ayah. Ya. Udah? Udah ya? Udah cukup ya? Nah, berdasarkan permainan tentang hak dan kewajiban, alhamdulillah kalian sudah mulai paham apa itu hak dan kewajiban. Nah, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa aja? Hak dan kewajiban. Apa itu tadi hak? Kewajiban? Tadi hak, ada hak di mana saja?
Nah, ada yang bisa kasih contoh tadi hak di rumah? Coba apa hak di rumah? Apa coba bareng-bareng hak mendapatkan kasih sayang. Heeh. Iya, mendapatkan makanan sehat yang sehat. Nah, kalau kewajiban coba contoh kewajiban. Kewajiban di rumah misalnya apa? Iya, mendapatkan perlindungan yang aman. Nah, itulah yang kita pelajari pada hari ini. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang? Belajarnya seru? Seru. Oke, minggu selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang hak dan kewajiban pada pertemuan selanjutnya. Yuk, sekarang Bapak beri kalian PR. Yuk tulis PR. PR. PR sebagai tindak lanjut kalian di rumah. Sebutkan dua aja. Sebutkan contoh hak dan kewajiban kalian di masyarakat. Nah, nomor 2. Sebutkan hak yang kalian ketahui di rumah. Hak yang kalian ketahui di rumah. Dah. Yuk sekarang silakan tutup buku, pena. Kita berdoa mau pulang. Siapa yang mau memimpin doa pulang? Yuk lihat, boleh. Yuk semua duduk siap. Siap. Yuk. Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya, alhamdulillah sudah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh istirahat.